Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan membahas tentang analisis capaian pembelajaran dasar-dasar teknik otomotif dengan tema debat. Sebelum kita mulai debatnya, mari kita panggil dulu pesertanya. Yang pertama ada Diva, silakan masuk. Oke, terima kasih. Dan juga Ade, masuk. Terima kasih sudah datang. Selamat siang. Di sini saya sebagai moderator dari diskusi mengenai ajak capaian pembelajaran di bidang otomotif. Oke, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi di bidang otomotif mengalami perubahan yang sangat pesat. Kendaraan modern tidak hanya mengandalkan sistem mekanis, tetapi juga sudah memanfaatkan teknologi elektrik dan sistem komputerisasi. Hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan seperti SMK, yang memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah capaian pembelajaran otomotif yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan industri otomotif. Baik, untuk memulai diskusi ini, saya persilakan dari Mbak Diva untuk menjelaskan tujuan pembahasan. Silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Yuni selaku moderator. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam mengenai capaian pembelajaran pada bidang otomotif yang diterapkan dalam kurikulum pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh siswa selama mengikuti proses pendidikan di bidang otomotif. Dengan adanya capaian pembelajaran, proses pembelajaran dapat dilakukan secara lebih terarah karena guru memiliki aturan mengenai kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa pada akhir proses pembelajaran. Oleh karena itu, memahami isi dari capaian pembelajaran menjadi hal yang sangat penting agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan dari pembahasan ini juga untuk mengetahui dan mengkaji materi-materi utama yang terdapat dalam dokumen capaian pembelajaran otomotif. Materi yang terdapat dalam dokumen tersebut menjadi dasar bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran baik secara teori maupun praktek. Melalui analisis terhadap materi yang terdapat dalam dokumen tersebut, kita dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan kepada siswa sudah mencakup berbagai aspek dalam bidang otomotif seperti sistem mesin, sistem kelistrikan kendaraan, sistem pemindahan tenaga, serta prosedur perawatan dan perbaikan kendaraan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup pembelajaran otomotif yang diberikan kepada siswa. Tujuan berikutnya adalah menganalisis kesesuaian antara materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa sebagai peserta didik membutuhkan materi pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan secara teori, tetapi juga mampu membangun keterampilan praktek yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah capaian pembelajaran yang diterapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa memahami konsep otomotif sekaligus mengembangkan kemampuan praktek mereka di bidang tersebut. Selain berkaitan dengan kebutuhan siswa, pembahasan ini juga bertujuan untuk melihat relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan kejuruan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Selain berkaitan dengan kebutuhan siswa,
Pembahasan ini juga bertujuan untuk melihat relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan kejuruan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Oleh karena itu, materi yang diajarkan di sekolah seharusnya memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan industri. Jika materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri otomotif, maka siswa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja di masa depan. Selanjutnya, dengan melakukan pembahasan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana capaian pembelajaran otomotif dirancang serta sejauh mana capaian tersebut mampu mendukung pengembangan kompetensi siswa. Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam pembelajaran otomotif agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri otomotif yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya saya akan alih kepada moderator. Oke, baik. Sebelum lanjut ke Mas Rizky, di sini ada pertanyaan sedikit untuk Pak Diva. Pertanyaannya yaitu, apakah menurut Anda capaian pembelajaran ini juga dapat membantu guru dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa? Bagaimana tanggapannya? Ya, tentu saja. Setiap kebijakan pendidikan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu saya ingin meminta tanggapan dari tim kontra, yaitu Mas Adi. Silakan Mas Adi. Menurut saya semua itu tergantung kepada TP yang diberikan kepada siswa-siswa yang belajar di kelas untuk dapat mengetahui kurang dan kelebihannya. Selanjutnya, Baik, terima kasih dari Mbak Diva, menarik sekali. Namun tentu saja setiap kebijakan pendidikan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu saya ingin meminta tanggapan dari Mas Adi, bagaimana pendapatnya? oke, terima kasih bersama. Di sini saya sebagai tim kontra yaitu rujukan utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dokumen resmi capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka untuk bidang otomotif. Dokumen tersebut merupakan pedoman yang digunakan oleh guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam bidang otomotif. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan berbagai capaian yang harus dicapai oleh siswa setiap fase pembelajaran sehingga guru dapat merancang kegiatan pembelajaran secara lebih sistematis dan terarah. Dokumen capaian pembelajaran ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam pendidikan kejuruan, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Melalui dokumen tersebut diharapkan proses pembelajaran sekolah dapat menghasilkan lulusan yang kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan dunia kerja. Oleh karena itu, dokumen capaian pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembelajaran di bidang otomotif. Selain itu, guru sebagai pedoman dalam dokumen capaian pembelajaran juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melihat capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, guru dapat menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini memungkinkan guru untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran apabila kompetensi yang belum tercapai secara optimal. Yaitu dokumen capaian pembelajaran memberikan gambaran mengenai keterampilan dan pengetahuan
yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat bekerja di bidang otomotif. Kompetensi yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teori, juga cukup keterampilan praktik yang sangat penting di bidang otomotif. Dengan demikian, tersebut peran sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri melalui penggunaan dokumen catatan pembelajaran sebagai rujukan utama. Pembahasan yang dilakukan dalam diskusi ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa di dunia kerja. Dengan memahami isi dokumen tersebut secara menyeluruh, kita dapat menilai mana kurikulum yang diterapkan dan mampu mendukung pengembangan kompetensi siswa di dalam bidang otomotif. Baik, dari Mbak Diva, apakah ada pertanyaan soal yang dibahas Mas Rizky tadi? Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Adi. Ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dalam pembahasan ini adalah dokumen capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Mutiara. Ya. Menurut Anda, seberapa penting dokumen tersebut dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah, khususnya pada program keahlian otomotif? Oke, baik, saya jawab. Saya mencoba. Menurut saya, dokumen catatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sangat penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah, khususnya pada program keahlian otomotif. Melalui dokumen tersebut, guru dapat mengetahui kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh siswa, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan praktik. Selain itu, capaian pembelajaran juga dapat membantu agar materi yang diajarkan sekolah dengan kebutuhan dunia kerja di bidang otomotif. Dengan demikian, siswa dapat lebih memasuki dunia industri setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Oke. Menurut saya oke, menarik juga jawaban dari Mas Adi. Mbak Diva, cukup atau gimana? Oke, cukup. Lanjut. Oke, kita lanjut. Baik, pertanyaannya cukup menantang ya. Tadi dari Mbak Diva ke Mas Adi. Selanjutnya saya ingin meminta untuk Mbak Diva menjelaskan pokok-pokok materi CP. Silakan, Mbak Diva. Oke, terima kasih kepada Mas Cindy. Sini pokok materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran otomotif mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan sistem kendaraan dalam proses perawatan kendaraan. Materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai bagaimana sebuah kendaraan bekerja serta bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap berbagai komponen kendaraan. Dengan memahami konsep dasar tersebut, siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami sistem kendaraan yang secara menyeluruh. Salah satu materi yang penting dalam pembelajaran otomotif adalah pemahaman mengenai sistem mesin kendaraan. Dalam materi ini, siswa mempelajari berbagai komponen yang terdapat dalam mesin serta bagaimana komponen tersebut bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan tenaga yang dapat menggerakkan kendaraan. Pemahaman mengenai sistem mesin sangat penting karena mesin merupakan salah satu bagian utama dalam kendaraan. Selain sistem mesin, siswa juga mempelajari sistem listrikan. Kendaraan yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi kendaraan modern. Sistem kelistrikan meliputi berbagai komponen seperti baterai, alternator, sistem pengalian, serta berbagai sensor yang digunakan untuk mengontrol kinerja kendaraan.
Dengan pembelajaran sistem kelistrikan kendaraan, siswa dapat memahami bagaimana teknologi elektronik digunakan dalam kendaraan modern. Materi lain yang juga sangat penting dalam pembelajaran otomotif adalah perawatan kendaraan. Melalui materi ini, siswa diajarkan mengenai berbagai prosedur yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam keadaan baik. Misal perawatan kendaraan meliputi pemeriksaan komponen kendaraan secara berkala, selain itu penggantian oli serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kendaraan. Selain itu, siswa juga mempelajari prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan ketika bekerja di bengkel. Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang otomotif karena pekerjaan di bengkel seringkali melibatkan penggunaan alat-alat yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dengan memahami prosedur keselamatan kerja, siswa diharapkan dapat bekerja secara aman dan profesional ketika melakukan praktek di kerja. Kayak biasanya itu di bengkel lebih ke namanya itu K3, dan itu selanjutnya saya lempar ke moderator, silakan ke sini. Baik, terima kasih untuk Mbak Diva. Untuk selanjutnya Mas Rizky, apakah ada pertanyaan untuk Mbak Diva? Baik, saya ada pertanyaan untuk Mbak, yaitu di dalam rangkaian pembelajaran otomotif terdapat berbagai pokok materi yang berkaitan dengan sistem kendaraan, sistem mesin, kelistrikan kendaraan, serta perawatan dan perbaikan kendaraan. Menurut Anda, apakah materi tersebut sudah cukup untuk memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan siswa di bidang otomotif? Oke, Pak Haji, terima kasih. Sini saya menjawab, menurut saya ya, materi-materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran otomotif sudah cukup untuk memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bagi siswa. Materi seperti sistem kendaraan, sistem mesin, kelistrikan kendaraan, serta perawatan dan perbaikan kendaraan merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari sebagai dasar dalam bidang otomotif. Namun pembelajaran tersebut juga perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi otomotif yang semakin modern agar siswa tidak hanya memahami dasar-dasarnya tetapi juga siap menghadapi kebutuhan dunia kerja saat ini. Oke, jawaban dari saya. Mungkin saya terima ke moderator lagi. Gimana di situ? Oh, tidak cukup bagus. Oke, kalau itu kita lanjut untuk pembahasan yang berikutnya. Saya ingin meminta dari Mas Adi untuk menjelaskan tentang pembahasan atau analisis. Baik, untuk moderator saya terima, yaitu analisis terdapat capaian pembelajaran otomotif menunjukkan bahwa materi yang terdapat di dalam dokumen tersebut telah mencakup berbagai kompetensi yang diperlukan dalam bidang otomotif. Materi tersebut memberikan dasar pengetahuan yang penting bagi siswa untuk memahami sistem kendaraan serta berbagai prosedur yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan kendaraan. Namun demikian, perkembangan teknologi otomotif yang sangat cepat menuntut adanya penyesuaian terhadap materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Kendaraan modern saat ini telah banyak menggunakan teknologi elektronik serta sistem komputer yang mengontrol berbagai fungsi kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanik modern tidak hanya membutuhkan keterampilan mekanik tetapi juga membutuhkan teknologi untuk memahami elektronik. Jika materi pembelajaran
tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa siswa akan mengalami kesulitan ketika mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk terus memperbarui materi pelajaran agar sesuai dengan perkembangan teknologi otomotif yang berubah. Selain itu, perkembangan otomotif juga perlu menekankan ada pengembangan keterampilan praktik yang relevan, kebutuhan industri, pengalaman praktik yang memadai untuk membantu siswa memahami bagaimana teori yang mereka pelajari yang dapat diterapkan dalam situasi nyata di bengkel atau di tempat kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa capaian pembelajaran otomotif telah memberikan dasar yang cukup bagi pengembangan kompetensi siswa. Namun demikian, perlu upaya untuk penyesuaian materi pelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri agar lulusan yang dihasilkan benar-benar siap untuk menghadapi dunia kerja. Jadi seperti ada materi yang harus diperbarui setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan otomotif. Baik, itu pertama. Saya kembalikan dan berkata. Baik, menarik ya. Dari yang disampaikan Mas Yusri tadi. Kemudian bagaimana seharusnya sekolah menyesuaikan materi pembelajaran agar siswa dapat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di dunia industri otomotif saat ini. Oke, menurut saya sekolah perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan teknologi otomotif yang terus berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui materi pembelajaran secara berkala, menambahkan praktik yang berkaitan dengan teknologi kendaraan modern, serta meningkatkan kerjasama dengan industri otomotif. Dengan cara tersebut, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang relevan, sehingga mereka lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan di bidang otomotif. Baik, apakah ada feedback dari Bapak? Oke, sudah cukup mungkin kan Mas moderator. Ya, cukup menarik ya dari pertanyaan tadi sampai sekarang. Cukup banyak hal yang ingin diketahui. Baik, selanjutnya di sini ada saran. Berdasarkan hasil dari analisa tadi yang kita lakukan, terhadap beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran otomotif di sekolah. Salah satu sasaran yang dapat diberikan adalah peluangnya perlunya perubahan materi pembelajaran secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi otomotif yang terus mengalami perubahan. Selain itu, sekolah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan industri otomotif agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dan kebutuhan dunia kerja. Kerjasama dengan industri dapat dilakukan melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau program magang yang memungkinkan siswa untuk belajar langsung di lingkungan kerja yang sebenarnya. Saran berikutnya adalah meningkatkan kualitas praktek di sekolah agar siswa dapat mempelajari teknologi otomotif yang lebih modern. Kualitas praktek yang memadai akan membantu siswa untuk memahami bagaimana teknologi otomotif diterapkan dalam kendaraan modern, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Dan juga guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran otomotif. Oleh karena itu, guru perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan atau kegiatan
perkembangan profesional agar dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif yang terus berubah. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan proses pembelajaran otomotif di sekolah dapat menjadi lebih efektif dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia di bidang otomotif. Dari pembahasan tersebut, kita simpulkan berdasarkan telah dilakukan mengenai capaian pembelajaran di bidang otomotif tahun 2025, dapat dipahami bahwa dokumen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di pendidikan kejuruan. Capaian pembelajaran berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah mengenai kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran di bidang otomotif. Melalui cara pembelajaran tersebut, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional siswa dalam bidang otomotif. Selain itu, dari hasil pembahasan juga dapat diketahui bahwa pokok materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran otomotif mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan sistem kendaraan. Materi tersebut meliputi pemahaman mengenai sistem mesin, sistem kelistrikan kendaraan, prosedur perawatan kendaraan, serta berbagai keterampilan praktek lainnya. Dalam bidang otomotif, materi-materi tersebut memberikan dasar pengetahuan yang penting bagi siswa agar dapat memahami bagaimana kendaraan bekerja secara agar mereka dapat memahami bagaimana kendaraan bekerja serta bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap berbagai komponen kendaraan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa capaian pembelajaran otomotif pada dasarnya telah memberikan fondasi yang cukup baik bagi pengembangan potensi siswa. Akan tetapi, agar pesan pendidikan kejuruan dapat benar-benar siap menghadapi dunia kerja, diperlukan adanya upaya untuk terus memperbarui materi pembelajaran serta meningkatkan kualitas praktek yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian siswa tidak hanya memahami konsep sebagai teori, juga memiliki keterampilan praktek yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Dengan adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kualitas pembelajaran, diharapkan pendidikan otomotif dapat menghasilkan perusahaan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini sangat penting agar lulusan pendidikan kejuruan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi kendaraan yang terus mengalami perubahan serta mampu bersaing di dunia kerja pada bidang otomotif. Sekian debat kami dengan tema analisis capaian pembelajaran Dasar Besar Teknik Otomotif. Saya ini selaku moderator dan juga teman saya Diva selaku tim Pro 12 dan teman saya dan saya Ade sebagai tim kontra 12. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.